Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Nah, terakhir kita membahas anwa'ul ma'arif ummahat ya. Iya Ustadz, baru domir kemarin ini bahas Ustadz. Nah, baik, Anda tidak terlalu panjang lagi ya. Jadi sebetulnya kita sedang dan akan membahas tentang an-na'tu atau as-sifah. Sifat ya, jelas mudah ya. Ketika Anda bilang ra'aitu taliban mujtahidan. Aku melihat mahasiswa yang bersungguh-sungguh. Mujtahidan ini merupakan sifat dari talib. Kita akan membahas lebih rinci terkait hukum-hukum na'at. Tetapi sebelum kita membahas hukum na'at, kita harus memahami al-ma'arif atau ma'rifah itu sendiri. Apa itu al-ma'rifah dan apa itu an-nakirah. Taib, kalau nakirah itu sebetulnya definisinya ada ismun sya'in fi jinsi la yakhtasu wahidun duna akhar. Au na'am. Ala kulli hal, nakirah itu kita tidak ketahui benda atau orang tertentu ya. Kita tidak tahu atau tidak tidak menunjukkan benda atau orang tertentu. Itu nakirah. Ketika Anda bilang baitun rumah. Rumah yang mana? Ya, Anda nggak maksudkan rumah tertentu. Pokoknya baitun rumah saja. Itu nakirah. Jadi tidak dikhususkan kepada bentuk apa benda atau orang tertentu. Ketika Anda bilang rojulun laki-laki, laki-laki yang mana? Ya, yang di sini semua jenis laki-laki masuk ke dalam lafaz rojul, dan segala jenis bangunan yang dijadikan tempat tidur disebut bait. Itu an-nakirah. Kemudian ma'rifah berarti menunjukkan benda atau orang tertentu. Dan ini macam-macam ma'rifah itu atau ma'rifah itu terbatas. Kemarin kita sudah bahas ada ad-dhamir, yang kedua al-alam, nama ya. Seluruh dhamir huwa, hiya, iyahu, darabahu, al-hanya, semua dhamir ya. Al-alam, nama apa Ustaz? Nama orang, Fatimah, kemudian Ahmad, kemudian apa? Misr, nama tempat Makkah. Pokoknya nama-nama ya, tidak khusus kepada nama orang. Yang ketiga ismul isyarah. Isim isyarah itu ma'rifah. Yang mana Ustaz? Hadza, hadhihi, hadzani, hatani, hataini, haula'i, dzalika, tilka, dan seterusnya, ulaika. Seluruh isim isyarah itu ma'rifah. Kemudian yang keempat, al-ismu al-mausul. Isim mausul, seluruh isim mausul. Alladhi, allati, alladzina, allati, allai, dan seterusnya. Pokoknya seluruh isi mausul. Kemudian yang kelima, al-mu'arrafu bi al. Yang ma'rifah karena alif lam. Maksudnya apa? Beberapa kata itu seperti baitun, dia itu nakirah, tetapi kadang-kadang bisa menjadi ma'rifah ketika kita tambahkan alif lam. Al-baitu. Ini ketika anak bilang al-baitu, maka anak dengan lawan bicara itu sudah sudah sepakat membicarakan rumah tertentu. Begitu pula ketika anak bilang ar-rajulu, ana dengan lawan bicara itu sudah sepakat terkait laki-laki tertentu. Ana memakai alif lam. Kalau ana bilang rajulun atau baitun, ini lafaznya umum, tidak menunjukkan apa benda atau orang tertentu.
Kemudian yang keenam al-mudhaf ila ma'rifatin. Yang diidhofahkan kepada ma'rifah. Seperti apa? Misal ketika ana bilang qalamun, ini nakirah. Tapi kalau ana idhofahkan kepada dhamir, contohnya huwa, atau kepada Zaid nama, atau kepada isim isyarah, maka menjadi qalamu, menjadi ma'rifah. Qalamun asalnya nakirah, tetapi karena diidhofahkan kepada yang ma'rifah, dia menjadi ma'rifah. Qalamuhu atau qalamu Zaidin, pulpen milik Zaid. Qalamu hadzal rajuli, qalamul ladzi qalamul ladzi yadrusu fil jami'ah, qalamur rajuli, seperti itu ya. Jadi bisa, dan semuanya ini ma'rifah, dan ma'rifah itu terbatas. Ini dia hanya 6. Dhamir, al-alam, ismul isyara, al-ismu al-mausul, al-mu'arraf bi'al, dan al-mudhaf ila ma'rifah. Taib. Kenapa kita harus memahami ini? Nanti kita akan bahas karena na'at itu mengikuti hukum mengikuti man'utnya dari nakirah dan ma'rifahnya. Baik, Ana berikan contoh. Ana berikan contoh. Hadza rajulun salihun. Misal, jaa ar-rajulu al-aqilu. Kenapa kita harus mengetahui nakirah ma'rifah? Pertama, di sini sifat atau na'atnya itu adalah solih dan akil. Ini keduanya na'at atau sifat sama. Dan yang disifatinya yaitu rajul dan ar-rajul disebut dengan man'ut atau mausuf. Sama ya istilahnya. Itu juga. Dari sini dapat kita ketahui bahwa na'at itu mengikuti man'ut dalam segi nakirah ma'rifah. Kalau kita perhatikan jahada rajulun salihun, rajulun di sini nakirah, salihun ini nakirah juga. Jadi salih mengikuti rajul dalam segi nakirah. Kemudian al-aqil mengikuti rajul dari segi ma'rifah, di mana ar-rajul di sini ma'rifah dengan alif lam, dan al-aqil juga ma'rifah dengan alif lam. Dan kita akan bahas lebih rinci. Ini salah satu fungsi kenapa kita harus mengetahui mana yang nakirah, mana yang ma'rifah. Kenapa? Karena na'at itu mengikuti man'utnya dalam segi nakirah dan ma'rifahnya. Baik. Sekarang kita akan bahas apa bentuk-bentuk atau seperti apa sih bentuk-bentuk dari na'at itu. Jadi yang namanya an-na'tu itu ada dua macam. Pertama, ada yang disebut dengan as-sharih. Na'at as-sharih atau na'at al-mu'awwal bis-sharih. Na'at as-sharih itu apa, Ustaz? Kadang-kadang disebut an-na'tu al-mufrad. Apa itu, Ustaz? Ma laysa jumlah wala shibha jumlah. Yang bukan jumlah atau syibhu jumlah itu na'at as-sharih. Kalau na'at al-mu'awwal bis-sharih berarti ini na'at al-jumlah au shibhu jumlah. Dan kita tahu jumlah itu ismi atau fi'liyah. Syibu jumlah itu dzaraf atau jar wa majrur. Jadi Ustaz, Ana ingin rincian dari ini semua. Bentuk-bentuknya seperti apa? Baik. Masing-masing dari na'at as-sharih atau al-mu'awwal bis-sharih ini terbagi kembali. Yang as-sharih dibagi menjadi dua lagi. Ada yang al-mushtaq, ada juga yang al-mu'awwal bil mushtaq. Ustaz, apa itu al-mushtaq? Apa itu al-mu'awwal bil mushtaq? Perhatikan, ummahat, yang namanya isim dibagi dua. Ada ismu jinsin atau ismu jinsin dan mushtaq atau mushtaq. Kita satu istilah saja. Ismu jinsin dan mushtaq.
Ismu jinsin itu yang menunjukkan zat atau makna zat saja, atau yang menunjukkan makna saja. Ustaz, yang menunjukkan zat, makna. Ustaz, zat, makna, zat, makna. Apa itu zat? Apa itu makna? Kalau zat itu menunjukkan sesuatu yang dapat diketahui oleh panca indera. Kalau makna tidak dapat diketahui oleh panca indera. Jadi hanya menunjukkan zat saja atau menunjukkan makna saja. Tadi kita bilang zat itu yang dapat diketahui oleh panca indera, kalau makna tidak dapat diketahui oleh panca indera. Ustaz berikan contoh, Ustaz. Ketika Anda bilang rojulun, nah, jelas. Kitabun, jelas, Ustaz. Qalamun, ini semuanya zat dapat diketahui oleh panca indera. Lihat, diraba bisa. Kalau bentuk makna ya, tidak dapat diketahui oleh panca indera seperti apa? Seperti ilmun, fahmun. Ini tidak dapat diketahui oleh panca indera. Hubbun. Bagaimana bentuknya? Warnanya apa? Ya bisa. Itu yang menunjukkan makna, makna dan zat itu dia. Jadi ismu jins yang menunjukkan salah satu dari keduanya, yang menunjukkan zat saja atau yang menunjukkan makna saja. Dan mushtaq itu yang menunjukkan zat plus makna. Contoh, ketika Anda bilang ada rojul, ada laki-laki, ada seseorang, ditambah ilmu. Maka Anda bilang alimun. Ada laki-laki, kemudian ada fahmun. Maka Anda bilang fahimun. Jadi mushtaq itu adalah yang menunjukkan zat atau menunjukkan zat dan makna secara sekaligus. Itu isim. Ustaz, isim yang mana? Ustaz, isim itu banyak, Ustaz. Maka Anda bisa jelaskan dalam bentuk yang lain. Mushtaq ini atau isim-isim yang menunjukkan kepada zat dan makna, perhatikan. Isim-isim menunjukkan zat dan makna. Yang pertama, ismul fa'il. Kemudian, ismul maf'ul. Kemudian, sifah. As-sifah al-musyabbahah. As-sifah al-musyabbah. Kemudian, sirah as-sirah. Ya Allah. As-sirah al-mubalaghah. Dan yang terakhir, af'alu at-tafdil. Ustaz, apa itu isim fa'il? Isim fa'il jelas ya. Kita tahu kita tahu bahwa ini adalah isim yang menunjukkan pelaku. Seperti ada kata doroba atau doroba, pelakunya disebut doribun. Ini orang-orang yang memukul. Kalau maf'ul apa objek? Doroba itu memukul, orang yang dipukul disebut madrubun. Si maf'ul. Kalau sifat musyabbaha itu sifat yang melekat kepada orangnya. Tidak dapat berubah dalam kurun waktu yang singkat. Kalau Anda bilang jalisun, orang yang duduk, mungkin dia duduk, 5 menit kemudian dia mungkin tidak duduk jadi berdiri. Nah, kalau sifat musyabbaha, sifat yang melekat bagi orangnya. Ada bentuk-bentuk khusus. Disebut contohnya ya, jalisun, jalisun, jalisun. Jalisun itu orang yang senantiasa duduk. Maksudnya orang yang lumpuh dan terus-terusan duduk dalam kursi roda. Jadi duduknya itu melekat kepada orangnya. Seperti contoh yang lain, tawilun, tinggi, orang tersebut tinggi. Apakah besok dia tuh menjadi kecil, menjadi pendek? Enggak. Itu sifat yang melekat kepada orang tersebut. Kalau sighah mubalaghah, misal ketika ada kadzaba itu berbohong. Orang yang berbohong isim fa'ilnya kadzibun. Kalau orang tersebut selalu berbohong, maka kita bilang kadzub. Kalau orang tersebut selalu berbohong dan terus mengulang-ulanginya, maka kita bilang kadzabun. Maka bentuk kadzub dan kadzab ini disebut dengan sighah mubalaghah, di mana orang tersebut disifati dengan ujung dari sifat tersebut.
ujung dari sifat orang yang pendusta disebut kadzdzab. Kemudian af'alu at-tafdil adalah bentuk af'al yang menunjukkan at-tafdil. At-tafdil itu apa, Ustaz? Menunjukkan salah satu lebih unggul dibanding yang lain. Contohnya, ketika anak memiliki kata tawilun, orang tersebut tinggi. Kalau lebih tinggi kita bilang atwalu, lebih tinggi. Inilah bentuk af'alu atwalu yang menunjukkan at-tafdil, keunggulan salah satu dari dua hal. Nah, anak ingin tanyakan kepada Ummahat. Ummahat, apakah jelas apa itu isim yang disebut dengan ismu jins dan al-mushtaq? Bisa kita bedakan antara keduanya? Insya Allah bisa, Ustaz. Saya, baik. Ummahat mungkin tidak belum ngeh gitu ya, betapa pentingnya materi yang barusan Ana sampaikan. Mungkin Ummahat akan menemui dan membaca buku-buku nahwu dan sulit difahami apa itu mushtaq, apa itu ismu jins dan sebagainya, sebetulnya mudah seperti yang Anda tadi jelaskan. Baik. Jadi sekali lagi, yang sorry itu ada yang al-mushtaq, ada yang al-muawwal bil mushtaq. Yang mushtaq itu berarti kita bisa bilang yang menunjukkan kepada zat plus makna. Itu mushtaq. Kalau muawwal bil mushtaq itu berarti ismu jins yang menunjukkan zat saja atau yang menunjukkan makna saja. Muawwal bil mushtaq ini berarti ismu jins, kebalikan dari mushtaq. Baik, contohnya ketika Ana bilang misal hadza rajulun, misal aqilun, hadza, misal hadza rajulun mazlumun, yang dizalimi. Ini isim maf'ul. Contoh yang lain. Hadza rajulun kadzdzabun. Ini beberapa contoh. Jadi bentuk na'atnya di sini adalah bentuk-bentuk mushtaq yang tadi Ana sudah sebutkan. Ya, hadza rajulun tawilun, hadza rajulun atwalu min bakrin, dan seterusnya. Ya, itu beberapa contoh. Kalau al-muawwal bil mushtaq, dia itu yang menunjukkan bukan mushtaq. Muawwal bil mushtaq itu ya, al-muawwal bil mushtaq itu bukan mushtaq, tidak menunjukkan zat atau dan plus makna, tetapi kata tersebut bermakna mushtaq. Ustaz, seperti apa itu, Ustaz? Muawwal bil mushtaq itu kata tidak menunjukkan zat dan makna, tetapi kata tersebut bermakna mushtaq. Ustaz, pusing, Ustaz. Ketika Ana bilang ja'a rajulun asadun, apa yang Ummahat pahami ketika Ana mensifati laki-laki dengan singa? Ummahat. Kuat. Sifat. Kuat. Apalagi? Berani. Berani. Dari sini kita tahu singa. Singa apakah menunjukkan makna dan zat atau hanya menunjukkan zat saja? Makna saja. Asad itu menunjukkan zat atau makna? Atau keduanya? Zat itu sesuatu yang dapat kita ketahui oleh panca indera, makna itu yang tidak diketahui oleh panca indera. Zat. Hanya Dua-duanya. menunjukkan zat. Zat. Sorry,
Ini asad, bentuk asalnya hanya menunjukkan zat singa, tidak ada makna singa. Ya, asad ini secara bentuk asal hanya menunjukkan zat seekor singa. Sekarang Anda tanyakan, maknanya tadi apa? Pemberani. Tetapi asad ini bermakna pemberani. Dan dalam bahasa Arab, pemberani itu bahasa Arabnya ash-shuja'. Dan ash-shuja' ini merupakan bentuk sifah musyabbahah. Sifah musyabbahah. Sifah musyabbahah. Jadi merupakan sifat yang melekat bagi orangnya. Jiwa pemberani itu, ya sekarang pemberani 5 menit kemudian jadi pengecut, nggak mungkin ya. Pemberani itu melekat kepada orangnya. Jadi muawwal bil mushtaq itu katanya asadun ini adalah zat saja. Tetapi maknanya mushtaq itu asyuja. Dan banyak ya. Dalam bahasa Arab ada beberapa lah. Karena bilangnya beberapa. Contoh yang lain. Orang Arab biasanya mensifati orang yang apa ya? Yang pengecut itu dengan kelinci. Maka ana bilang hadza rajulun arnabun. Ini adalah laki-laki yang kelinci. Enggak jelas dan enggak dapat kita pahami. Meskipun arnab ini menunjukkan zat saja, seekor kelinci, tetapi makna yang dimaksud oleh pembicara ialah jabanun. Kalau ini rajulun syuja'un, tidak memakai alif lam ya, asadunnya juga. Jadi meskipun dia itu bentuknya menunjukkan zat saja, bukan mushtaq, tetapi arti atau maksudnya adalah mushtaq. Ini juga sama sifat musyabbahah, jaban itu sama sifat musyabbahah. Seperti itu. Jadi ini dia bentuk pertama dari na'at. Umat ada pertanyaan? Silahkan coba. Jelas, bisa? Insyaallah jelas Ustaz. Baik. Kita lanjut. Sekarang yang al-mu'awwal bis-sharih. Al-mu'awwal bis-sharih ini tadi anak katakan bentuknya jumlah atau syibhu jumlah. Naam. Harus kita fahami al-jumal ba'da an-nakir al-ma'arif al-ahwal. Ini kaidah ya. Al-jumal ba'dal ma'arif ahwal. Al-jumal ba'da an-nakirat sifat. Jumal itu dari jumlah, ismiyah atau fi'liyah, bahkan atau syibhu jumlah sama ya. Jumlah atau syibhu jumlah terletak setelah isim ma'rifah itu sebagai hal. Kalau setelah isim nakirah sebagai sifat. Contoh, ja'ar rajulu yadhaku. Telah datang laki-laki yadhaku. Yadhaku ini adalah jumlah yang terletak setelah isim ma'rifah. Maka dia itu hal. Takdirnya ja'ar rajulu dhahikan. Telah datang laki-laki dalam keadaan tertawa. Kalau ana bilang ra'aitu rajulan yadhaku, maka ini jumlah terletak setelah isim nakirah. Ra'aitu rajulan yadhaku, takdirnya ra'aitu rajulan dhahikan. Saya melihat laki-laki yang tertawa. Maka mu'awwal bis-sharih ini adalah jumlah atau syibhu jumlah
yang terletak setelah an-nakirat, setelah isim nakiro. Dan sama ya, Anda bisa bilang al-jumlah atau shibhu jumlah. Jumlah itu ada dua, seperti Anda bilang apa jumlah ismiyah atau fi'liyah ya. Contohnya ja'a rajulun yadhaku. Perkiraannya apa takdirnya? Ja'a rajulun dhahikun. Atau jumlah ismiyah. Ja'a atau ra'aitu rajulan sya'ruhu tawilun. Sya'ruhu tawilun, sya'ruhu tawilun ini adalah na'at dari rajul. Yang sya'ruhu tawilun ini adalah jumlah ismiyah. Sya'ru mubtada, tawilun khobar. Jadi jumlah ismiyah yang terletak setelah rajul yaitu nakirah, maka dia itu sebagai na'at. Kemudian syibhu jumlah, yang syibhu jumlah ini sama ketika ana bilang misal ra'aitu usfuron. Misal fawqa asyajarah. Fawqa asyajarah syibhu jumlah yang terletak setelah isim nakirah. Ini disebut dengan sifat. Saya melihat usfur, burung pipit, yang berada di atas pohon. Seperti itu. Atau ra'aitu usfuran, misal fil hadiqati. Fil hadiqati. Hadiqah ini sifat dari usfur. Ya, yang berada di kebun. Dan itu dia pembagian atau hukum-hukum terkait naat. Kemudian naat itu mengikuti man'ut 4 dari 10. 4 dari 10 itu kita memiliki 4 kelompok, masing-masing dari kelompok ini kita ambil satu, dan seluruh 4 kelompok ini kalau kita jumlahkan ada 10. Jadi mengikuti dari kelompok 1, apakah rofa, nasab, atau jar. Ma'rifah, atau nakirah. Mufrad, musanna, atau jama'. Dan yang terakhir, muzakkar, atau muannas. Jadi kalau kita perhatikan semuanya 4 kelompok itu kalau digabungkan ada 10. Dan masing-masing dari kelompok ini harus kita ambil satu atau mengikuti satu. Ketika Ana bilang ja'a rajulun sholihun, sholihun ini mengambil masing-masing satu dari 4 kelompok tersebut, mengikuti man'ut satu di antara 4 ini, di antara 10 ini. Jadi dari nomor 1 dia mengikuti satu apa? Rofa. Dari nomor 2 nakirah ma'rifah, di sini nakirah. Dari nomor 3 mufrad musanna jama', di sini mufrad. Muzakkar muannas muzakkar. Kalau kita perhatikan dia itu mengikuti 4 dari 10. Itu yang dimaksud. Dan nah, itu dia na'at. Itu dia na'at. Afwan Ustaz, Ya, izin bertanya. boleh silahkan. Tolong dijelaskan perbedaan sifat musyabahah sama isim fa'il dari wazan fa'ula itu Ustaz. Gini, isim fa'il itu wazannya fa'ilun. Jelas, Di antara wazan sifat musyabbahah itu adalah fa'ilun. Ustaz, Ana bingung, Ustaz.
Ini mungkin melihat di buku-buku ya, di mana kalau wazan fa'ula, isim fa'ilnya itu fa'ilun. Betul nggak, Itu ya yang maksud. Iya Ustadz, benar. Dan ini ucapan ini salah. Sekali lagi, di buku tersebut Ana bilang salah. Isim fa'il itu wazannya ya fa'il. Bukan fa'il, bukan. Fa'il. Untuk thulathi mujarrad ya. Fa'il, jelas. Fa'il. Jadi Ustaz, untuk bab fa'ula, isim fa'ilnya itu bukan fa'il. Bukan. Apa? Fa'ilun. Kalau fa'il, ini bentuk sifat musyabbah. Sebentar. Ustaz bisa berikan contoh. Seperti Ana bilang, tohuro. Isim fa'ilnya apa? Biasanya Umah. tohirun. Bukan. Biasanya memang tohir. Di buku, maksudnya di buku-buku lain Nah, Ustadz. lain. Tohirun, betul. Tohirun. Ini menjelaskan bahwa memang kalau wazan fa'ula, isim fa'ilnya ya tohirun fa'ilun. Tapi ada beberapa kata yang justru maknanya sifat musyabahah saja. Seperti kabir, shagir. Itu makna sifat musyabahah. Itu makna sifat musyabahah. Di mana besar, kecil, itu kan melekat kepada orang tersebut. Kepada orang yang disifati. Gitu, Tohuro, tohirun. Jadi, ya fa'il. Wazannya fa'il. Meskipun ada yang menyatakan bahwa sifat musyabahah itu ia isim fa'il saja. Perbedaannya hanya melekat atau tidak melekat sifat tersebut. Jadi, di dalam ilmu shorof sebetulnya kita akan pelajari itu bahwa antara isim fa'il dan isim maf'ul, isim fa'il dan sifat musyabbahah, itu ada yang menyatakan sama. Sekali lagi, ada yang menyatakan sama. Perbedaannya itu ada juga yang membedakan. Tentu yang membedakan itu mengatakan bahwa enggak, sifat musyabah itu menunjukkan subut ya. Tetapnya sifat tersebut bagi orang. Dan Ana harap jawabannya bisa sedikit memberikan jawaban dari penasarannya Bisa difahami nggak kira-kira? Sedikit Ustadz. Jadi kalau Jadi tohirun ini kan berarti belum termasuk sifat yang melekat ya Ustadz. Kalau bentuknya dari fa'ilun. betul, tohirun, betul. Kalau sifat musyabah dari tohuro? Ana tidak tahu kata tersebut. Tidak tahu Ana. Apa sifat musyabahahnya? Apa sifat musyabahahnya? Kalau dari yang Sebentar, Umar, suji. sebentar. Ya, Ustadz. Sebentar, Umar. Sebentar ya. Sebentar. Sebentar, Umar. Ana mohon izin. Afwan, qadarullah. Ana mohon izin tidak bisa melanjutkan. Nah, sebelum Ana tutup kembali, ada pertanyaan? Kita bertemu kembali di pekan depan. Ana akan selesaikan materinya dan kita akan lanjut ke latihan. Kita cukupkan. Syukran jazilan, naktafi bihadzal qadr, wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.